Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat lancar dan barokah. Bapak Ibu semuanya, orang tua peserta didik kelas 7 SMP Budi Utomo Surakarta, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Baroni Baki Bardan sebagai Kepala Sekolah SMP Budi Utomo Surakarta. Yang pertama, kami mengucapkan syukur alhamdulillah jazakumullah khairah pada Bapak Ibu semuanya yang telah mendaftarkan putra-putrinya di SMP Budi Utomo Surakarta pada tahun ajaran 2026-2027. Yang kedua, melalui pesan ini Bapak Ibu dan orang tua wali murid, kami ingin memberikan beberapa informasi terkait kedatangan peserta didik yang nantinya akan datang di tanggal 6 dan 7 Juli tahun 2026 di SMP Budi Utomo Surakarta. Yang pertama, untuk nanti kedatangan peserta didik putri yaitu pada tanggal 6 Juli tahun 2026 dimulai pukul 7.30 sampai dengan selesai. Kemudian nanti di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 yaitu peserta didik laki-laki yang nanti akan mengikuti beberapa agenda kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan beberapa agenda kegiatan yang nanti akan dilaksanakan peserta didik kelas 7 di SMP Budi Utomo Surakarta. Yang pertama, nanti di tanggal 6-7 Juli yaitu peserta didik kelas 7 mengikuti sosialisasi dan beberapa hal terkait agenda yang telah kami lakukan. Tempatnya yaitu di dalam masjid. Kemudian nanti di tanggal 9 sampai 12 Juli tahun 2026 nanti mengenal lingkungan pondok. Kemudian nanti di tanggal 13 sampai 17 Juli tahun 2026 peserta didik mengikuti kegiatan MPLS dan pembiasaan karakter. Kemudian tanggal 20 sampai 28 Juli tahun 2026 mengikuti kegiatan pembiasaan karakter yang nanti selama kurang lebih 2 minggu full mengikuti kegiatan berbagai SOP standar operasional prosedur, dimulai dari menata sandal, kemudian cara berwudu yang baik, cara sholat yang baik, kemudian SOP makan dan lain-lain akan kami ajarkan selama 2 minggu berturut-turut. Kemudian nanti di puncaknya tanggal 29 sampai 30 Juli 2026 peserta didik akan mengikuti kegiatan bootcamp. Nah, ini puncak dari pembiasaan karakter dan nanti akan terus kita lakukan, akan dikawal terus oleh Bapak Ibu guru dan juga pamong yang berada di SMP Budi Utomo Surakarta. Jadi pembiasaan karakter ini memang kami lakukan dari tahun ke tahun, dimulai dari awal pelajaran masuk sampai nanti kurang lebih 1 bulan, yaitu full untuk pembiasaan karakter. Baru nanti dimulai setelah pembiasaan karakter selesai di 1 bulan, kemudian dimulai dengan kegiatan KBM yang sudah dirancang oleh kurikulum yang ada di SMP Budi Utomo Surakarta. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan rundown kegiatan. Rundown kegiatan peserta didik SMP Budi Utomo Surakarta kelas 7 di tanggal 6 dan 7 Juli tahun 2026. Nanti yang pertama jam 7.30 sampai jam 8 itu nanti mengisi presensi dan form surat pernyataan nanti berada di timur masjid. Kemudian jam 8 sampai jam 9.30 itu mengikuti sosialisasi kegiatan. Kemudian nanti tempatnya di dalam masjid. Kemudian jam 9.30 sampai kurang lebih 10.30 mengikuti kegiatan yang ada di gedung SMP Budi Utomo Surakarta, tepatnya di lantai 2. Yaitu kegiatan yang pertama adalah nanti pengisian dan juga pembacaan serta nanti didokumentasikan untuk surat pernyataan. Jadi orang tua
mengisi surat pernyataan, kemudian ditandatangani bermaterai. Setelah itu nanti orang tua dan peserta didik, orang tua membacakan, kemudian peserta didik mendengarkan. Setelah selesai nanti didokumentasi oleh petugas. Kemudian setelah itu nanti di kegiatan selanjutnya yaitu pengambilan pas foto 3x4. Nah, ini khusus untuk peserta didik. Jadi yang maksudnya untuk peserta didik memakai seragam OSIS. Nah, apabila kalau dari seragam OSIS belum jadi atau mungkin jahitnya dalam proses, maka boleh menggunakan atasan putih dan bawahan hitam. Kemudian setelah itu nanti setelah pengambilan pas foto selesai, pas foto 3x4 selesai, kemudian dilanjutkan foto booth bersama orang tua. Jadi nanti Bapak dan Ibu orang tua Ananda peserta didik silakan untuk mengambil foto booth atau nanti diarahkan oleh petugas. Jadi nanti kurang lebih tiga kegiatan ini kurang lebih estimasi maksimal 5 menit semuanya, jadi total 15 menit. Setelah selesai semuanya, dari surat pernyataan selesai, kemudian pas foto 3x4 selesai, kemudian pengambilan foto booth juga selesai, maka Ananda diarahkan menuju ke gedung atau kamarnya masing-masing. Untuk yang putra atau laki-laki berada di gedung SMP di lantai 5. Jadi nanti akan diantarkan oleh kakak-kakak OSIS. Kemudian kalau yang putri, jadi nanti terpisah dengan gedung SMP berada di gedung Kuba. Nah, nanti kalau belum tahu tempatnya Bapak Ibu, nanti bisa diantarkan oleh kakak-kakak OSIS yang bertugas di sana. Jadi nanti akan diantarkan dari mulai nanti membawakan barangnya, diantarkan ke tempat tujuannya, dan nanti sampai di depan lokernya masing-masing. Itu kegiatan Bapak Ibu peserta didik untuk di tanggal 6 dan 7 Juli tahun 2026. Kemudian kami sampaikan juga untuk alur kedatangan Bapak Ibu. Jadi alur kedatangan nanti di tanggal 6 dan 7 Juli tahun 2026. Yang pertama, apabila Bapak Ibu menggunakan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2, untuk roda 4, nah silakan nanti parkir di halaman masjid. Nanti akan diarahkan oleh Bapak Satpam yang bertugas di sana. Silakan memarkirkan mobilnya masing-masing atau kendaraan roda 4 masing-masing yang diarahkan oleh petugas atau Bapak Satpam. Kemudian untuk yang menggunakan roda 2, nah silakan untuk parkir di selatan masjid. Nanti juga akan ada petugas atau mungkin Bapak Satpam yang akan mengarahkan di sana. Setelah nanti parkir selesai, apabila Bapak Ibu membawa barang atau mungkin koper yang mungkin jumlahnya itu sangat banyak, maka Bapak Ibu semuanya tidak usah dibawa ke masjid atau mungkin dibawa ke gedung SMP terlebih dahulu. Jadi nanti barangnya silakan ditinggal di mobil terlebih dahulu atau di motor terlebih dahulu. Setelah itu nanti orang tua dan peserta didik itu menuju ke timur masjid untuk melakukan daftar hadir, dan juga nanti akan diberikan form surat pernyataan oleh petugas. Nah, setelah itu nanti setelah diberikan form surat pernyataan oleh petugas, maka Bapak Ibu langsung menuju ke masjid untuk mengikuti sosialisasi sampai selesai. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu langsung menuju ke gedung SMP berada di lantai 2. Nah, sebelum nanti ke sana, Bapak Ibu mau diperhatikan nggih. Jadi nanti untuk form surat pernyataan ini harus bermaterai, maka Bapak Ibu mohon amat soleh dipersiapkan. Apabila nanti Bapak Ibu mungkin belum siap atau mungkin ketinggalan di rumah, jangan khawatir, kami dari sekolah akan sudah menyiapkan materai yang nanti akan kita siapkan di hall SMP. Nanti akan disiapkan oleh petugas yang jaga di sana, maka Bapak Ibu nanti bisa membeli di sana. Kemudian nanti setelah surat pernyataan atau form surat pernyataan nanti kemudian diisi, ditandatangani bermaterai, maka Bapak Ibu langsung menuju ke lantai 2. Oke, nanti di sana di ruang pertama nanti Bapak Ibu akan melakukan yang pertama adalah mengisi. Kalau belum diisi silakan diisi nanti di ruangan. Setelah nanti diisi, ditandatangani bermaterai. Kemudian setelah itu Bapak Ibu membacakan. Nah, setelah dibacakan
atau pas proses pembacaan, maka peserta didik harus mendengarkan apa isi surat pernyataan tersebut. Nah, setelah kemudian selesai dibacakan, maka petugas akan memberikan atau mengambil dokumentasi, yaitu berupa foto. Kemudian setelah itu Bapak Ibu semuanya, setelah selesai nanti form surat pernyataan sudah diisi, sudah ditandatangani, kemudian sudah diambil, maka Bapak Ibu semuanya menuju ke ruang sampingnya atau di sebelahnya, yaitu pengambilan pas foto 3x4. Nah, setelah ini nanti selesai, estimasi mungkin durasi 5 menit. Setelah itu, setelah selesai, maka Bapak Ibu menuju ke ruang selanjutnya atau ruang ketiga, yaitu pengambilan foto booth bersama keluarga atau bersama orang tua. Nanti kurang lebih 5 menit juga, nanti akan diarahkan ke petugas. Nah, Bapak Ibu semuanya, apabila nanti crowded atau mungkin di ruang pertama ini banyak peserta didik atau orang tua nanti masuk, maka Bapak Ibu boleh acak. Jadi boleh nanti ke pas foto terlebih dahulu atau foto booth terlebih dahulu. Maka nanti Bapak Ibu silakan mengecek di ruangannya masing-masing yang berada di lantai 2, ruangan mana saja yang sekiranya nanti kosong atau mungkin antriannya tidak panjang, maka Bapak Ibu boleh untuk masuk ke ruangan yang ada di sana. Insya Allah itu untuk nanti alur berada di gedung SMP. Nah, setelah itu nanti selesai kegiatan yang berada di gedung SMP, berada di lantai 2, maka orang tua dan peserta didik diarahkan untuk menuju ke gedungnya masing-masing. Jadi untuk yang putra, nanti yang putra berada di gedung SMP lantai 5, nanti akan diarahkan oleh petugas atau kakak-kakak OSIS. Kemudian kalau yang putri nanti juga diarahkan oleh kakak-kakak OSIS berada di gedung coba. Kalau itu Bapak Ibu untuk alurnya. Kemudian nanti untuk perlengkapan yang akan dibawa. Jadi Bapak Ibu melalui surat edaran yang telah kami sampaikan di tanggal 4 Juni 2026. Jadi hal apa saja atau perlengkapan apa saja yang nanti akan dibawa. Yang pertama adalah tentunya perlengkapan sekolah. Nah, perlengkapan sekolah ini berarti wajib ya Bapak Ibu. Kami sampaikan untuk seragam sekolah. Hari Senin itu menggunakan seragam OSIS atau putih biru. Hari Selasa menggunakan seragam Budi Utomo putih biru. Hari Rabu menggunakan seragam batik hijau. Hari Kamis menggunakan seragam pramuka. Hari Jumat siswa laki-laki menggunakan baju koko putih. Kemudian siswa perempuan menggunakan gamis marun dengan jilbab hitam segi 4. Itu untuk perlengkapan sekolah atau seragam sekolah. Kemudian untuk peralatan mengaji, Bapak Ibu bisa membawa, atau jangan khawatir kalau memang nanti belum ada di rumah, maka Bapak Ibu dan Ananda bisa membeli di koperasi pondok. Insya Allah tidak jauh dari lingkungan sekolah. Nanti yang dibawa adalah Al-Quran bacaan, kemudian materi pondok. Materi pondok ini meliputi materi kelas pegon bacaan, kemudian LKS pegon bacaan, kemudian tata krama dan materi lambatan. Nah, semua materi tersebut bisa beli di koperasi pondok. Kemudian tak lupa untuk peralatan sholat. Nah, silakan Bapak Ibu untuk peralatan sholat ini dibawa dari rumahnya masing-masing. Berapa setel monggo disesuaikan. Nanti selama di SMP Budi Utomo Surakarta untuk bersekolah di sini monggo bisa menyesuaikan. Kemudian tidak lupa peralatan mandi. Nah, ini yang tidak kalah penting, peralatan mandi monggo disiapkan dari rumahnya masing-masing. Tapi kalau nanti mungkin di rumah mungkin belum siap, maka Bapak Ibu bisa membeli di sekitar toko atau mungkin warung yang berada di lingkungan SMP Budi Utomo Surakarta, atau nanti beli di koperasi juga bisa. Kemudian tas, sandal, sepatu buat sekolah. Nah, sepatu buat sekolah ini dominan harus hitam, maka Bapak Ibu silakan bisa mempersiapkan dari sekarang. Kemudian pakaian mengaji maksimal 5 setel dan pakaian bebas sopan 5 setel selain baju seragam. Kemudian yang terakhir adalah seragam pondok. Nah, untuk seragam pondok ini silakan Bapak Ibu bisa membeli di koperasi. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, hal-hal nanti yang tidak boleh dibawa atau mungkin hal-hal peraturan yang akan tidak boleh, atau mungkin peraturan-peraturan yang ada di sekolah atau peraturan-peraturan yang ada di pondok, maka akan kami sampaikan langsung
melalui sosialisasi yang akan dilaksanakan tanggal 6 dan 7 Juli. Terkait apa saja atau peraturan apa saja nanti yang di sekolah atau di pondok, maka akan kami sampaikan di langsung atau live nanti di tanggal 6 dan 7 Juli. Insya Allah itu sosialisasi yang bisa kami sampaikan. Apabila Bapak Ibu masih kurang jelas mengenai video sosialisasi ini, maka Bapak Ibu yang pertama bisa bertanya ke admin sekolah, yang kedua bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing. Alhamdulillah, jazakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat lancar dan barokah. Insya Allah nanti dilanjutkan dari Bapak Sidik selaku wali boarding atau juga peralatan-peralatan nanti dari pondok, dan juga nanti disampaikan juga dari panitia bootcamp. Hal-hal apa saja atau peralatan apa saja yang nanti akan dibawa pada saat bootcamp tanggal 29-30 Juli tahun 2026. Insya Allah itu dari saya. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Sidik Nugroho Sutoto Putro, selaku wali boarding Pondok Pesantren Budi Utomo Surakarta kelas SMP. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait kurikulum pondok dan juga kegiatan santri boarding SMP Budi Utomo Surakarta. Adapun kurikulum materi pondok ini antara siswa full day dengan siswa boarding, materinya adalah sama, yaitu targetnya adalah sampai di kelas lambatan. Yaitu pertama, anak-anak akan memasuki di kelas pegon bacaan, kemudian selanjutnya masuk di kelas lambatan. Adapun materi di kelas pegon bacaan yaitu bacaan beserta tajwid, kemudian kita sampaikan materi tata krama, kemudian kita sampaikan materi kaifiatus shalah, dan juga bagaimana cara penulisan pegon yang baik dan benar serta rapi. Setelah itu anak-anak akan naik di kelas lambatan. Di kelas lambatan anak-anak akan mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran di kelas lambatan anak-anak akan mendapatkan bacaan, makna dan keterangan 12 juz, yaitu dimulai dari juz 18 sampai dengan juz 30. Nah, adapun materi Al-Hadis akan mendapatkan 11 Al-Hadis. Yang pertama adalah materi kelas lambatan, yang kedua Kitabus Shalah, yang ketiga Kitabul Adilah, yang keempat Kitabus Sinati Janah Wanar, kemudian Kitabus Shaum, Kitabul Adab, Kitabu Sholatin Nawafil, Kitabu Dakwat, Kitabu Janais, Kitabu Manasik wal Jihad, yang terakhir adalah Kitabu Toharoh. Itu adalah kurikulum atau target yang diberikan untuk materi pondok. Adapun untuk siswa full day, materi pondok akan diberikan pada pukul 14 sampai dengan 15.00. Nah, bagaimana untuk santri boarding? Santri boarding kegiatannya selama 1 hari. Akan saya sampaikan kegiatan untuk santri boarding. Dimulai pukul 3 sampai dengan pukul 4, yaitu kegiatan sholat dan doa malam. Dilanjutkan nanti bila Ananda berkenan bisa belajar di waktu itu. Kemudian pukul 4 sampai 4.30 yaitu sholat subuh. 4.30 sampai dengan 5.45 yaitu pengajian ba'da subuh. Khusus untuk hari Jumat nanti untuk nasihat pemantapan. Dan untuk hari Sabtu dan Minggu ini untuk setoran hafalan dan kenaikan kelas. Kemudian pukul 5.45 sampai dengan 6.55 acara amasuli persiapan sholat. Setelah itu pukul 5.45 sampai dengan 6.55 yaitu kegiatan amasuli dan persiapan sekolah sekaligus makan sarapan. Jam 6.55 sampai dengan jam 12.00 yaitu kegiatan sekolah. Dilanjut jam 12.00 sampai dengan jam 12.30
yaitu kegiatan isoma. Kemudian jam 12.30 sampai dengan jam 14.00 tidur siang. Lalu jam 14 sampai dengan jam 15 yaitu pengajian sesi siang. Nah, ini pengajiannya sama dengan siswa full day. Kemudian setelah itu jam 15.00 sampai dengan jam 16.30 kegiatan sholat asar. Kemudian jam 16.30 sampai dengan jam 17.30 istirahat. Ini anak-anak bisa untuk refreshing atau yang mau menghendaki apapun itu, ini bisa istirahat, boleh. Untuk kegiatan yang lain juga boleh. Untuk jam 17.30 sampai dengan jam 18 yaitu menunggu sholat maghrib dan diisi dengan deres-deres Al-Quran atau di situ menderes makna keterangan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak. Jam 18 sampai dengan jam 19 yaitu pengajian sesi ba'da maghrib. Nah, di sini untuk hari Senin dan Kamis itu materinya adalah nasihat pemantapan. Untuk hari Sabtu dilaksanakan 2 minggu sekali yaitu acara wali-wali. Kemudian jam 19.00 sampai dengan jam 9.30 adalah sholat isya. Jam 19.30 sampai dengan jam 21 ini adalah sesi pengajian malam. Khusus untuk hari Minggu 1 bulan sekali adalah latihan asar. Yang terakhir 21.30 sampai dengan jam 3 anak-anak istirahat tidur malam. Dan di sini kami sampaikan pukul 10 malam atau pukul 22.00 anak-anak wajib untuk tidur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, memang materi kita di SMP itu materi pondoknya itu targetnya hanya sampai kelas lambatan. Akan tetapi bagi ananda yang mampu atau mempunyai kemampuan lebih, nanti ketika mereka sudah selesai di kelas lambatan akan kita beri fasilitas untuk naik di kelas cepatan dan naik di kelas prasaringan, saringan, dan kalau memang betul-betul mampu akan kami berangkatkan tes. Jadi di SMP Budi Utomo ini apabila siswa boarding mampu untuk menjadi mubalek atau mubaligot akan kami fasilitasi. Ini bagi yang mampu. Akan tetapi Bapak Ibu, untuk sebenarnya target santri boarding SMP ini hanya pada kelas lambatan. Bagi mereka yang mampu akan kita fasilitasi untuk menjadi mubalik mubaligot. Sekedar informasi, di tahun kemarin kita yang menjadi mubalik mubaligot itu ada sekitar 39 santri. Jadi sekitar mungkin 39% atau ya 30 lebih lah persen itu. Mungkin di tahun ini semakin tertata rapi, semakin baik, insya Allah kami berusaha untuk lebih meningkat lagi. Nah, ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu wali murid. Insya Allah demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila saya dalam menyampaikan informasi ada kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kepada Bapak Ibu dan peserta didik kelas 7 yang akan menjadi peserta didik baru di SMP Budi Utomo Surakarta pada tahun ajaran 2026-2027. Selamat datang di SMP Budi Utomo Surakarta. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada kali ini izin perkenalkan diri saya atas nama Anas Muhtadi SPD selaku Wakil Kesiswaan atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMP Budi Utomo Surakarta. Kami informasikan Bapak Ibu semuanya bahwa pada proses kedatangan peserta didik baru di SMP Budi Utomo Surakarta nantinya pada bulan Juli, selama 1 bulan di bulan Juli itu sesuai dengan program dari sekolah yaitu penguatan di bidang karakter ya, maka
di SMP Budi Utomo Surakarta tidak memberikan beban ke anak-anak terkait KBM pada awal pembelajaran. Jadi dalam waktu 1 bulan nanti peserta didik baru di SMP Budi Utomo Surakarta akan digodok dalam proses pembentukan akhlak, pembiasaan akhlak dari hal-hal kecil yang kadang-kadang kalau di rumah atau mungkin di lingkungan asalnya itu belum terbiasa, maka dalam waktu 1 bulan itu akan kami fokuskan terkait program penguatan di bidang karakter, termasuk pengenalan lingkungan pondok, kemudian lingkungan sekolah. Nanti selama 1 bulan itu akan diadakan acara pembiasaan yang bersifat karakter. Adapun puncaknya, tadi insya Allah sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, puncaknya acara dalam pembinaan karakter nanti insya Allah di tanggal 29 dan tanggal 30. Tidak kami sebutkan tempatnya di mana, karena tempatnya ini nanti di luar sekolah. Puncaknya acara pembiasaan karakter itu nanti kita outdoor di tempat yang tidak kami sampaikan. Intinya tempat itu nanti kami gunakan, manfaatkan sebagai wahana supaya betul-betul pembinaan karakter anak-anak bisa terwujud, Bapak Ibu. Adapun dalam kegiatan tersebut tanggal 29-30 itu bertajuk dengan kalau biasa yang sering kita lakukan yaitu dengan kegiatan bootcamp, dengan kegiatan bootcamp. Adapun kami sampaikan terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik untuk kegiatan bootcamp, ya. Yang pertama akan kami sampaikan terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dibawa oleh peserta didik ketika kegiatan bootcamp. Silahkan mulai dari sekarang mulai disiapkan di rumah dan nanti ketika datang ke sekolah, datang ke pondok sudah membawa peralatan-peralatan ini. Yang pertama ketika nanti di kegiatan bootcamp tanggal 29-30 itu nanti memakai seragam pramuka. 29-30 Juli ya, itu nanti memakai seragam pramuka. Kemudian membawa Al-Qur'an bacaan, kemudian membawa makanan yang sifatnya bisa langsung dimakan di tempat, yaitu berupa roti biasanya. Kemudian baju olahraga 1 setel, kemudian sepatu dan sandal. Dibiasakan sepatu dan sandal ditandai dikasih nama biar tidak tertukar. Kemudian selimut, kemudian jaket yang hangat ya dan tebal. Kemudian membawa kaos kaki double. Kemudian membawa obat-obat pribadi yang diperlukan, disesuaikan dengan kebutuhan pribadinya. Sukanya pakai obat apa yang di situ untuk menunjang kesehatannya, silahkan bisa dibawa. Kemudian membawa baju 2 setel ya, yang rapi, baju rapi 2 setel. Kemudian membawa buku tulis dan pulpen untuk menulis hal-hal penting nanti ketika acara. Kemudian membawa perlengkapan sholat secukupnya, membawa alat mandi, membawa masker ya. Kemudian membawa membawa plastik untuk baju kotor. Dan yang terakhir jangan lupa untuk membawa tumbler atau botol minum ya. Membawa tumbler atau botol minum. Itu alat-alat yang harus dipersiapkan ketika kegiatan bootcamp. Silahkan mulai dari sekarang bagi semua calon peserta didik baru SMP Budi Utomo Surakarta untuk kelas 7, silahkan mulai dari sekarang dipersiapkan. Kemudian Bapak Ibu orang tua wali, kami sampaikan lagi bahwa ada tambahan dari Bunda Pamong untuk yang putri ya. Kami sampaikan lagi untuk yang santri boarding untuk SMP, ada tambahan ketika nanti ke pondok kemudian membawa koper, maka segera mungkin barang-barang yang ada di koper dimasukkan ke loker, kemudian untuk kopernya dibawa pulang kembali. Kemudian tambahan lagi yang kedua yaitu untuk santri boarding putri ya, di pondok itu terdapat jilbab selem warna wajib yang harus dimiliki masing-masing santriwati, yaitu warna hitam, kemudian warna biru dongker, kemudian warna abu coklat atau krem. Nah, minimal ukurannya yaitu XL, L atau XL. Kalau badannya besar berarti ya XL biar syar'i gitu ya. Ini untuk selem ya, untuk jilbab selem silakan dipersiapkan di rumah mulai dari sekarang warna
hitam, biru dongker, kemudian abu-abu, kemudian coklat atau krem. Ukurannya kalau bisa XL biar syar'i gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, ketika ke pondok wajib memiliki tumbler. Kemudian diusahakan memiliki rok hitam untuk kegiatan-kegiatan pondok. Silakan disiapkan dari sekarang yang syar'i gitu ya. Kemudian membawa baju sesi bukan kaos. Diusahakan gamis atau gamis. Kemudian ukurannya syar'i maksimal 5 setel. Baju sesi ini bisa tunik atau gamis. Untuk ukurannya syar'i, jumlahnya diusahakan 5 setel saja sudah cukup ya untuk kegiatan sesi di luar KBM sekolah, karena kan untuk siang, sore, malam itu sama subuh ada kegiatan sesi pengajian, nah itu bisa digunakan di situ. Kemudian ada saran dari Bunda Pamong untuk jilbab ya. Untuk jilbab itu diberi saran bisa membeli di koperasi pondok saja yang sesuai dengan ukuran. Yang penting disampaikan supaya mempersiapkan biaya untuk beli jilbab. Jadi kalau jilbab nanti belum sempat untuk membeli, nah yang penting sudah siap untuk uangnya, nanti bisa membeli di koperasi pondok itu ada. Kalau memang di rumah sudah punya dibawa, tapi kalau memang nanti ketika di pondok tidak bawa atau memang tidak punya, bisa membeli di pondok. Disiapkan untuk uangnya untuk membeli. Kemudian tambahan jilbab segi 4 motif ukuran 130 kali 130. Ingat ya, untuk jilbabnya itu ukuran 130 kali 130 wajib. Nah, ini dipakai pada waktu malam Sabtu. Ya, ini silahkan disiapkan satu saja, jilbab segi 4 motif bebas gitu. Kemudian poin tambahan dari Bunda Pamong untuk yang putri itu tidak boleh membawa celana pendek di atas lutut. Ingat, tidak boleh membawa celana pendek di atas lutut ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh membawa alat kosmetik. Yang perempuan diingat-ingat tidak boleh membawa alat kosmetik, yaitu parfum ya, termasuk parfum juga. Alat kosmetik yang terlalu berlebihan tidak boleh ya. Kemudian juga tidak boleh membawa alat elektronik berupa HP, smartwatch, yaitu jam tangan yang bisa digunakan untuk disambungkan ke internet, dan itu tidak boleh, dan sebagainya. Barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah atau pondok itu tidak boleh dibawa. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membawa komik atau novel. Ingat, tidak boleh membawa komik atau novel, benda timbul atau mentol, hal-hal yang berbau seperti K-pop, anime atau sejenisnya itu tidak diperkenankan. Jika tetap membawa nanti akan disita oleh pondok, gitu ya. Kemudian yang terakhir itu tadi saya tekankan lagi terkait membawa koper. Kalau ke pondok nanti membawa koper boleh, tapi barangnya segera dimasukkan ke loker, kemudian kopernya dibawa pulang supaya tidak membuat space di area pondok kekurangan ya, biar space-nya itu lebih longgar nanti di ruangan kamarnya. Insya Allah seperti itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk hal-hal penting lainnya akan kami sampaikan kembali nanti lewat grup, akan kami list dan akan kami share di grup kelasnya masing-masing. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.